Oke, selamat siang kembali. Saya sampaikan tadi dalam minggu ini kita juga akan belajar mengenai software quality assurance. Ya, kalau dari mata kuliah kita ini pengujian dan kualitas perangkat lunak. Jadi ada aspek kedua yang sangat penting yang kita pelajari dalam 2 kali pertemuan, yaitu terkait kualitas perangkat lunak. Memang materi quality tidak akan terlalu dalam kita ya ini kan bahas karena ini memang materi pengenalan saja untuk level D3 memang kita dalam kurikulum kita sebagai pengenalan saja ya. Nah, akan diperdalam di tahun keempat di D4. Oke. Oke, baik. Dari definisi dari kata kita tentu ingat waktu belajar PRPL, definisi dari software quality assurance adalah conformance to explicitly stated functional and performance requirements. Ya, ingat ada 2 unsur di sana, explicit dan implicit. Ya, explicitly documented development standards dan implicit characteristic that are expected of all professionally developed software. Jadi walaupun tidak kita tuliskan, misalnya itu di SRS dalam hal ini, apa sih requirements dari sistem yang kita bangun, tapi sebenarnya secara umum dalam dunia software sudah secara profesional sesuatu kebutuhan harus disediakan juga oleh software kita. Itu disebut dengan implicit characteristic. Sekarang definisi software quality naik ke situ gitu ya. Jadi not just meet the requirements explicitly documented, tapi juga harus memenuhi kebutuhan yang secara implisit sudah harus dimiliki, diketahui oleh si pengembang atau seluruh industri software. Oke. Nah, ini adalah important points dari SQ. Ada 3 emphasizes ya yang perlu ditekankan. Yang pertama, software requirements. Ini adalah the foundation from which quality is measured. Ya, jadi software requirements lah yang menjadi dasar dari penentuan kualitas dari suatu software gitu ya. Kalau ada yang tidak terpenuhi, makanya tentu kurang berkualitas. Kemudian yang kedua, specified standards. Ya, bukan hanya requirements ya, standards pun harus dilihat. Ya, set of development criteria that guide the manner in which software is engineered. Jadi prosesnya harus ada standar. Ya, apa itu arti standar? Ya udah ada aturan baku dalam pelaksanaannya, urutan-urutannya sudah jelas, semuanya kriteria ini harus diikuti gitu. Kalau ada kriteria tidak diikuti, maka tentu kualitas akan menurun. Gitu ya. Jadi biasanya ini akan diaudit, nanti ada proses review gitu, apakah proses yang dilakukan berjalan dengan sesuai standar. Jadi, nah ada juga standarisasi nanti bahwa apakah suatu pengembang software sudah memenuhi suatu standar yang ditetapkan oleh lembaga standarisasi, misalnya ISO, sehingga apabila Anda sudah memenuhi standar itu, Anda akan diberi sertifikasi bahwa sudah memenuhi standar kualitas seperti standar tersebut. Kemudian tadi seperti dijelaskan dari definisi software berkualitas, di sana ada implicit requirements, not just the documented one, tapi juga ada requirements yang unmentioned, tidak disebut. Ya, apa sebenarnya sesuatu, apakah itu sesuatu yang diinginkan oleh si klien yang tidak tertulis, atau tadi memang sebenarnya itu sudah harus tanpa ditanya gitu ya, sudah harus tersedia dalam sebuah software. Ya, dan sudah dimaknai secara umum oleh pengembang-pengembang software, industri software gitu ya. Jadi contohnya, if software conforms to its explicit requirements but fails to meet implicit requirements, again, software quality itu bisa suspek lah istilahnya, diragukan, ya, diragukan.
Jadi SK itu sekarang menjadi sesuatu yang penting. Ini adalah sejarahnya, ya. Untuk umum, secara umum quality assurance itu kan udah penting ya. Nah, dalam sejarahnya ada cerita tentang craftsman, ya, pengrajin, bahwa dia punya sole responsibility yang harus dia apa dia penuhi gitu ya, sehingga tapi dia tidak punya, belum tahu itu bahwa itu adalah suatu apa proses yang disebut dengan quality assurance. Sebenarnya mereka sudah mempraktekkan gitu ya. Kemudian pada 1916, Bell's Lab introduced formal QA and control function. Kemudian setelah itu formal QA and control function were spread through manufacturing world. Ya, jadi industri mulai mengenal apa yang disebut dengan quality assurance. Baru tahun 40-an lah formal QA approaches ada. Ya, nah, sekarang kan semua aspek sudah menerapkan quality assurance. Kampus harus diakreditasi, itu kan the part of quality assurance. Keuangan harus diaudit, quality assurance. Ya. Jadi semua industri juga, kami sudah certified ISO sekian, berarti sudah memenuhi standar produksi dengan memenuhi apa yang berkualitas untuk lingkungan, contohnya berkualitas untuk proses pabrikasinya. Itu ada standar-standar dan ada badan-badan yang sudah menangani, gitu ya. Nah, kalau di software world, ya software berkembang, kemudian dirasakan apa responsibility seorang programmer itu perlu, bahwa dia adalah uh, sangat bertanggung jawab dengan produksinya gitu ya. Itu tahun 50-60 mulai disadari, kemudian standar of care mulai muncul tahun 70, itu sebenarnya lewat software develop yang di-develop di military. Ya, NASA. Karena tentu itu kan harus zero error, sehingga diperlukan suatu standarisasi yang mengamankan aplikasi yang dibangun. Ya, nah sekarang itu tidak hanya untuk militer, semua pengembangan software QA is a must. Ya, quality assurance sekarang sudah dibutuhkan. Ya, nanti kalian juga perhatikan industri sekarang mulai bukan kebanyakan nggak nyari programmer lagi, tapi QA, gitu ya, quality assurance. Ya, kadang memang interchange masih antara QA dan testing, tapi kalian sudah pelajari perbedaan antara testing dan QA di the very beginning of this course, ya. Jadi kalian harusnya sudah paham apa bedanya. Oke, nah jadi QA sekarang dalam zaman sekarang bertanggung jawab untuk responsibility of software engineers, project managers, customers, sales people, and the individual who serves within an SK group. Jadi hampir semua stakeholders turut berperan untuk menjamin kualitas suatu perangkat lunak. Oke, ini adalah activities dalam SQ. Ada beberapa task associated with the dua constituents, ya. Dua pelaku dalam SQ. Yang pertama disebut software engineers, mereka yang perform quality assurance dan quality control activities, ya. Jadi untuk applying solid technical methods and measures, jadi software engineers lah yang menerapkan metode dan apa pengukurannya gitu ya. Kemudian mereka para engineers juga harus melakukan nanti yang disebut dengan formal technical reviews dan performing well planned software testing. Karena pasti sudah kalian simpulkan kemarin bahwa testing itu sangat berperan dalam bentuk quality assurance. Nah, selain software engineer sebagai pelaku, yang disebut dengan SKA Group juga, ya. Ini bertanggung jawab juga untuk quality assurance planning, oversight, record keeping, analysis, and reporting. Jadi ada grup yang harus menangani masalah apa planning, kemudian pelaksanaannya di pengawasannya gitu ya, kemudian merecordnya, menganalisisnya, membuat reportnya. Oke, jadi ada khusus hanya untuk melakukan tadi ya proses planning sampai per reporting disebut dengan SK Group.
Jadi bukan harus terpisah dari SQA engineers. Ya. Kalau diperhatikan tadi tester di mana? Di software engineers atau SQA group. Nah, tester itu ada di software engineers. Oke. Okay, SK Group serve as the customers in-house representative. Jadi SK Group lah yang berperan sebagai customer, yang representasi dari customer dalam di tim developernya, software engineers-nya. So people who perform SKA must look at the software from the customer's point of view. Jadi SK Group lah yang akan memberikan customer's point of view yang akan nanti harus dilakukan oleh para software engineers. Okay, as QA group attempt to answer question berikut ini. Does the software adequately meet the quality factors? Nanti kan ada quality factors dan attributes yang akan dipelajari. Nanti kalau kalian dalami lagi mengenai SQA gitu ya, ada pilarnya gitu ya, apa saja gitu aspek-aspeknya. Has software development been conducted according to pre-established standard? Tadi mengenai standar. Jadi skill lah yang mengawasi pelaksanaan pengembangan software untuk tetap sesuai standar kualitas. Okay. Have technical disciplines properly perform their roles as part of the SK activities. Jadi para engineers juga harus melaksanakan roles-nya dengan benar. Ya, dengan standar harusnya tidak ada yang saling mengambil peran, ya, jelas roles and responsibilities, sehingga pelaksanaannya pun harus sesuai dengan roles and responsibilities, sehingga proses itu disebut berkualitas. Oke, ini adalah SK Group Activities, memprepare tadi dari sejak plan kan tadi ya, menyiapkan SK Plan, kemudian berpartisipasi in the development project software process description, ya, karena mereka kan harus oversight, ya, selalu memperhatikan, melihat, review software engineering activities to verify compliance with the defined software process, ya, jadi tetap direview terus bagaimana aktivitas berjalan pakai sesuai standar proses yang ditetapkan, mengaudit designated software work products, ya, products bisa dari softwarenya sendiri, dokumennya, juga datanya. Itu semua harus diaudit. Apakah tadi prosesnya itu sesuai standar dan dibuktikan dengan output sesuai. Ya, ensures that the deviation in software work and work product are documented and handled accordingly to a documented procedure. Jadi reporting penting gitu ya. Jadi dia harus menjamin juga bahwa semua pelanggaran justru ya terhadap proses dan produk itu tersebut harus well documented sehingga mungkin tidak ada perulangan kejadian itu atau ada bagi software engineers untuk mengingat apa yang harus diperbaiki dan diperhatikan di pengembangannya dan pengembangan selanjutnya. Oke. Kemudian records any non-compliance and reports to senior management. Again, kerjaan SK Group sebenarnya adalah harusnya tidak sampai kepada menentukan keputusan terhadap pelaksanaan itu ya. Senior management tetap yang ya kalau ada ketemu salah kartu kuning atau kartu merah atau SP gitu ya. Si SK bertanggung jawab untuk merekodnya saja dan melaporkannya. Ya, keputusan tetap di senior manajemennya, ya. Baik, tadi langkah pertama tadi plan, merencanakan SKA. Ingat SKA itu adalah umbrella activities, jadi akan sangat riskan memang kalau no plan for SKA. Ya, ingat umbrella activities, dia akan bekerja sepanjang proses pengembangan berlangsung. Ya, jadi si SK harus tahu apa yang harus diperiksa, sehingga dia harus menetapkan, mengidentifikasi apa evaluasi yang akan diperform, bagaimana audit dan reviewnya akan dilaksanakan, standar apa yang akan di-apply ke projectnya, procedures for error reporting and tracking harus di-plan,
documents to be produced by the SK group harus di-plan, dan amount of feedback provided by software project team juga harus di-plan. Inilah konten dari planning seorang SQA, ya. Kemudian tadi aktivitas kedua adalah partisipasi dalam development sendiri, proses development itu sendiri, ya. Jadi ya, software engineer sudah memilih prosesnya. Kami mau iterasi, kamu mau Scrum, mau waterfall, mau apa gitu ya. Kemudian tentu SQ harus mengikuti proses tersebut, kemudian harus memperhatikan bagaimana organisasional polisinya. Itu standar dari organisasi ada, standar bagi si software developernya sendiri ada, kemudian standar-standar yang externally yang perlu dicapai juga, misalnya apakah ISO, lembaga sertifikasi standarisasi lain sudah punya juga standar-standar yang mungkin kita bisa terapkan dalam pengembangan software kita. Karena dengan standar dari pihak luar itu tentu akan memberi nilai competitiveness yang lebih tinggi. Ya. So, apalagi yang perlu di-plan untuk kepentingan SK juga harus ada di activities ini. Nah, yang ketiga tadi proses review. Ya, jadi harus ada proses review, mengidentify dulu, mendokumentasikan dan men-track deviation, penyimpangan pada proses, dan harus diverifikasi. Dalam review harus dikasih tahu kemudian sehingga si software engineer bisa perbaiki, kemudian pertemuan di review berikutnya harus dicek lagi apakah itu masih ada atau tidak gitu ya. Jadi harus diverifikasi apakah correction have been made. Oke, kemudian tadi ada proses audit. Apa itu? Dilakukan review selected work products, jadi ada nanti work products namanya. Jadi work products itu tidak harus langsung produk akhir ya. Jadi apa produk antara. Jadi kalau Anda punya sebenarnya milestones yang sangat detail, apapun baseline Anda baseline Anda di setiap milestone itu akan bisa dikategorikan sebagai work product, baik itu data, documents, maupun softwarenya sendiri. Misalnya Anda bilang dalam plan Anda sebagai software engineer bahwa dalam seminggu ini kami akan menghasilkan SRS bab 1 dan bab 2. Nah, itu sudah bisa dikategorikan sebagai work products karena itu sudah harus rilis sebagai bab 1 bab 2. Nah, jadi sebenarnya sudah dianggap sebagai work product yang kalau ada proses perubahan ke sana, harus ada proses tertentu yang harus diikuti. Oke, jadi yang disebut nama produk di sini bukan harus produk akhir, tapi produk antara. Oke, kemudian kita harus dokumentasikan apa deviation dari work product yang dihasilkan. Sampai bab 1, bab 2 sudah selesai, kita ditetapkan lewat sebuah authority, dia menjadi work product, menjadi baseline. Kemudian oleh si SQA grupnya mengaudit gitu ya, dan ditemukan ada deviation, misalnya bab sekian ada salah, tidak sesuai dengan ini gitu ya, standar penamaan aja misalnya yang salah gitu ya, langsung harus didokumentasikan tetap apa yang salah. Kemudian untuk diperbaiki oleh si developernya, software engineers-nya, dan itu harus di-verify bahwa correction have been made. Oke, periodically reports the result of its work to the project manager. Jadi, mungkin nggak setiap ada temuan dilaporkan, tapi ada periode tertentu temuan-temuannya itu dilaporkan kepada project manager. Tadi aktivitas kelima adalah ensure the deviation in software work and work products are documented and handled according to documented procedure. Oke. Tadi deviation bisa ditemukan di mana saja, di work product mana saja, bahkan di PIP mungkin di proses description dan sebagainya gitu ya. Jadi perlu dipastikan bahwa deviation di semua work product itu telah diperbaiki. Oke, aktivitas ke-6, request any non-compliance and report to software senior manager. Ya. Oke, tadi sudah disebut bahwa semua yang tidak sesuai, tidak memenuhi
standar harus di-track bahwa mereka sudah ditangani, diselesaikan, dan itu harus dilaporkan kepada senior management dalam sebuah report dari SQA. Oke, nah tadi ada activities yang sangat perlu dalam SQA itu disebut dengan formal technical review. Ya, jadi karena ini kan nggak semua kita berikan review, sebenarnya banyak jenisnya juga gitu ya. Tapi ini yang mungkin yang paling penting untuk kalian untuk bisa pahami. Kalau kalian dalam mengembangkan software, minimal kalian harus punya formal technical review. Ya, jadi akan fokus kepada itu. Apa yang dilakukan? Perform software reviews, which is also known as walkthrough or inspection. Ya, kita nanti akan bahas apa itu walkthrough atau inspection. Itu dua hal yang berbeda memang. Ya, tujuan dari formal technical review adalah find errors during the process so that they don't become defects after the release of the software. Jadi menemukan error untuk seluruhnya proses ya. Jadi work product selama proses ini. Jadi bisa saja hanya proses yang bermasalah pun akan menjadi ditangani walaupun produknya tidak bermasalah gitu. Ada seorang mengubah tanpa persetujuan dari atasan, padahal prosedurnya adalah harus disetujui dulu atasan untuk bisa diubah, itu menjadi error dalam sebuah SQA. Oke. Kemudian dalam formal technical review akan diperiksa apakah activities untuk SQA dilaksanakan oleh si software engineers. Jadi kalau kita rumuskan, the objective of the FTR adalah, tujuan dari formal technical review adalah pertama untuk menguncover, menemukan errors baik dalam function, logic, or implementation for any representation of software, bisa menemukan. Ini adalah failure ya, untuk mengcover failure, to verify that the software under review meets its requirement, verify apakah sesuai dengan requirement, menjamin bahwa software sudah memenuhi standar yang ditetapkan sebelumnya, dan achieve software that is developed in a uniform manner. Gitu. Jadi sesuatu yang makin dewasa, kita makin melakukan sesuatu itu lebih repeatable, gitu ya, lebih jelas. Ya. Makin dewasa makin gitu, karena kita tahu apa yang harus dilakukan untuk melakukan untuk hal tertentu. Sehingga kalau berulang lagi besoknya, kita akan melakukan hal yang sama dengan proses yang sama. Itu yang disebut dengan uniform manner. Jadi software itu harusnya dibangun dengan proses yang selalu sama untuk pengembangan software gitu ya. Dalam hal proses ini saya bicara. Jadi dia repeatable. Ingat nanti ada yang disebut dengan CMM, Capability Maturity Model gitu ya. Jadi itu adalah sebenarnya standarisasi untuk kualitas sebuah software developer ya, software developer team. Nah, di level paling tinggi itu yang paling dewasa, yang tentu dia sudah repeatable, dia sudah mengikuti standar dengan baik, tanpa harus diingat-ingatkan gitu. Ya, itu adalah seorang yang dewasa. Jadi pengembangan software harus tercapai dengan sebuah proses yang uniform. Ya. Kemudian to make project more manageable. Dengan formal technical review, kita akan lebih mudah men-trace and track apa yang sedang terjadi, bagaimana progress, bagaimana hubungannya dengan plan, dan sebagainya. Oke. Kemudian dalam meetingnya, technical review ini ada beberapa constraints. Ya, ingat, jangan terlalu banyak orangnya. Hanya between 3 and 5 people. Karena kalau terlalu banyak, itu bisa menjadi crowded, ya, bisa tidak fokus, dan sebagainya. Kemudian perlu advanced preparation, persiapan sebelumnya. Ya. Itu harus ada, tapi jangan lebih dari 2 jam untuk setiap orang.
Jadi harus misalnya dia disuruh membaca dulu materinya, apa yang mau di review gitu ya, kasih waktu, jangan datang-datang tanpa modal gitu. Jadi dia datang sebenarnya udah melalui persiapan 1 atau 2 jam tuh. Nanti di dalam rapat review ini dia bisa memahami apa yang sedang direview dengan baik. Dan ingat, the duration of the review meeting should be less than 2 hours. Meeting yang terlalu 2 jam atau lebih itu biasanya nggak efektif lagi. Orang tidak fokus gitu ya. Kadang malah membuat pembicaraan kemana-mana, orang menjadi apa, membicarakan isu yang tidak relevan dan sebagainya. Jadi harus fokus dan harus diupayakan less than 2 hours. Oke. Dengan constraint itu, it's be obvious that FTR focus on a specific small part of the overall software. Jadi upayakan dalam FTR agendanya sudah jelas, work product apa yang mau di review, dan upayakan itu lebih spesifik, lebih small, ya, supaya tidak bertele-tele. Okay. The focus of the FTR is on the work product. Ya, jadi work product tadi saya sudah jelaskan apa. Di sini juga disebut ya sebagian dari requirement specification bisa jadi work product, ya satu diagram dalam komponen desain atau sebongkah source code itu bisa menjadi work product. Kembali itu ditentukan oleh by plan, milestone, sehingga dan baseline sistem sehingga Anda mengerti bisa sepakat apa yang disebut dengan work product. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam FTR. Ya, the producer, siapa itu? The individual who has developed the work product. Jadi seorang produser lah sebenarnya menginisiasi FTR supaya work produknya sudah melewati FTR sehingga setelah itu dianggap menjadi sesuatu yang baseline yang sudah ditetapkan menjadi boleh disebut rilis lah ya, rilis untuk apa produk yang sedang dikerjakan. Jadi produsernya harus proaktif untuk meminta FTR untuk produk yang dihasilkan. Oke, jadi produser lah yang mereport ke project leader bahwa dia sekarang punya work product yang sudah selesai dan it's need to go to the review. Ya, a review is required. Oke, kemudian the project leader setelah dapat report dari the producer tadi, the project leader contacts a review leader. Ya, review leader lah one who evaluates the product for readiness. Apakah memang produk ready untuk di review. Review leader generates copies of products, materials, and distribute them to 3 reviewers. Ya, jadi tadi review leader lah yang copy. Jadi kalau di software, di copy ya. Ya dokumen dibuat jadi 3 rangkap atau 2 rangkap dan itu harus langsung diberikan kepada 3 reviewers yang ditunjuk. Nah, ini untuk para reviewersnya bisa melakukan advance preparation. Oke. Kemudian setiap reviewer akan mereview work product tadi. Oke, tadi kan sudah ada advance preparation. Ya, dengan dia sudah memperoleh di awal apa yang mau direview. Sehingga dia expect to spend 1 or 2 hours reviewing the product, makes notes, sehingga menjadi familiar with the work product. Gitu ya. Making notes untuk menjadi catatan dia ya. Kemudian review leaders juga tentu melakukan review, kemudian mengumumkan agenda untuk review meeting, baik mengenai waktu, tempat, dan sebagainya ya. Jadwalnya sudah ditetapkan, kemudian berlangsunglah review meeting. Siapa yang harus attend? Tadi jangan sampai lebih dari 5 orang sebaiknya. The review leaders, all reviewers, dan the procedure. Ya, jadi leader, 3 reviewers, the producer, 5. Gitu ya. One of the reviewers harus ditunjuk menjadi seorang recorder atau minutes taker, ya, record all important issue raised during the review. Kemudian meeting berlangsung adalah agenda dari meeting yang perlu dilakukan.
itu ada introduction of the agenda, brief introduction by the producer. Producer akan menjelaskan dulu produknya secara singkat, briefly. The presenter proceeds to walk through the work product, explaining the material. Reviewer raise issue based on their advanced preparation. Ya, jadi tadi produser mempresentasikan mungkin produknya, walkthrough ya, mendemonstrasikan atau merepresentasikan. Reviewer kemudian mengambil catatannya dari tadi advanced preparation, kemudian mengangkat isu itu untuk dibahas. Oke. Waktu ada problems yang memang valid, divalidasi bersama dalam meeting, artinya ada problems yang atau error yang terjadi, kemudian recorder notes each of them. Ya. Kemudian langkah 9, langkah 8 harusnya. At the end of the review, all attendees of the FTR must decide whether to, ya, jadi di akhirlah diputuskan accept, reject, atau accept the product professionally with correction. Ya, accept ya the work product accepted without further modification, atau bisa di reject, errornya nggak bisa diakomodasi, ditolerir lagi sehingga langsung di reject, atau bisa diterima tapi harus ada perbaikan. Accept the product provisionally. Minor error have been encountered and must be corrected. Ya, but no additional review. Jadi kalau misalnya minor problem yang direview, kemudian dari sepakati itu untuk diperbaiki, tidak perlu lagi FTR berikutnya gitu loh. Jadi kayak seminar kalau sudah tetap ada minor change, kalian diizinkan untuk tidak seminar lagi misalnya. Sama di format technical review pun begitu. Oke, kemudian decision made, kemudian semua peserta harus menandatangani minutes of meetingnya. Ketahuan siapa yang berpartisipasi dalam memutuskan hasil dari FTR dan finding yang ada oleh reviewer. Oke. Kemudian kita bahas mengenai review reporting and record keeping. Ya, dalam FTR tadi sudah ada ditunjuk seorang minutes taker, recorder, itu salah satu reviewer yang akan berperan itu secara aktif merecord all issues that have been raised, kemudian disummarize lah semua isu tersebut at the end, kemudian akan disummary report dari FTR-nya. Ya, summary report itu harus menjawab 3 question, apa yang direview, siapa yang mereview, dan apa findings dan conclusion-nya. Oke, kemudian the review issues list tadi yang menjadi di report tadi itu ya, itu berguna untuk 2 kebutuhan ini, to identify problem areas within the product, to serve as an action item checklist that guides the producer as corrections are made. Jadi selain mengidentifikasi problem yang ada, juga menjadi bisa berguna sebagai action item checklist bagi si produser, guidance bagi si produser untuk memperbaikinya. Ini adalah review guidelines. Ingat, review the product, not the producer. Jangan si pengembang yang di-review, tapi produknya. Ya, jadi tidak ada yang subjektif dalam FTR harusnya. Kemudian tadi set an agenda and maintain it. Ya, lebih baik sudah ditetapkan dulu agenda sehingga kita bisa kelola meeting kita dengan baik. Limit, debate, and disprove. Ya, jangan terlalu terbawa dengan pembahasan yang tidak efektif. Ya, debatnya mungkin bisa dibatasi. Ya, sesuatu yang tidak unproof, tidak bisa dibuktikan, jangan dibahas gitu ya. Declare problem areas, but don't attempt to solve every problem. No. Ya, jadi sudah dapat problemnya, tapi jangan berupaya mengatasi semua gitu loh. Akan belum tentu semua bisa diatasi gitu ya. Selalu take written notes, minutes taker, jangan lupa limit the number of participant, tadi sebaiknya 5 orang,
develop a checklist for each product that is likely to be reviewed. Ya, checklistnya sebaiknya ada. Allocate resources and schedule time for FTR. Ya, jangan sampai ada yang nggak bisa datang gitu ya. Kemudian ada resources yang dibutuhkan untuk meeting ternyata tidak tersedia, itu harus menjadi advanced preparation juga. Conduct meaningful training for all reviewers if needed. Ya, advanced preparation tadi. Atau mungkin boleh di paling depan lagi, semua yang dianggap bisa menjadi reviewers harus certified dulu, ya, go to a certain training and pass the standard. Kemudian selalu gunakan ini laporan predik ya, terutama yang early reviews ya. Jadi biasanya early reviews, maksudnya begini, dalam sebuah FTR kita harus ingat apa yang tertunda dari review sebelumnya ya, apa isu-isu yang masih pending, bagaimana, atau isu yang apakah sudah bisa di close atau tidak, itu juga harus dibahas di FTR. Oke, kemudian saya ingin jelaskan mengenai perlunya SK ini dengan menjelaskan cost impact of software defects. Ya, ini apa yang ditemukan dalam beberapa pengembangan software, ya, dan atau studies. Ya, number of industrial studies by Nippon Electric. Ya, ini beberapa yang terlibat industri sama-sama bekerja meneliti bagaimana impact dari software defects. Mereka menemukan bahwa fakta yang mengindikasikan bahwa design activities introduce between 50 to 65% of all errors and ultimately all defects during the software process. Jadi sebenarnya desain di sini termasuk analisis ya. Jadi proses sebelum dikembang di programmer, disitulah justru persentasi problem terjadi, 50-60%, sebagian besar di sana. However, formal review technique have been shown to be up to 75% effective in uncovering design flaws. Ya, sementara formal technical review dapat efektif untuk mengatasi 75% problem dalam desain. Ya. Jadi artinya formal technical review sangat penting ya, karena dia bisa mengatasi main problem dalam sebuah proses pengembangan software. By detecting and removing a large percentage of these errors, the review process substantially reduces the cost of subsequent steps in the development and support phase occurred if the errors are uncovered. Ya, jadi dengan fakta yang dua tadi tunjukkan bahwa FTR bisa sangat berperan dalam mereduce cost dari pengembangan sebuah software. Oke, so ini ada ilustrasi untuk melihat cost impact dari early detection ya. Ini oleh IBM. Ini based on actual cost data collected dan selama dia mengembangkan sebuah software. Ya, large software project di IBM Corporation tahun 81. Ya. Misalnya begini, assume that an error uncovered during design will cost 1 monetary unit to correct. Relative to this cost, the same error uncovered just before testing commences will cost 6.5 units. During testing 5 units, and after release between 60 and 100 units. Jadi makin lama kita baru temukan problem, itu akan makin mahal. Ya, amplified. Ya, berlipat-lipat naiknya kan. Kalau tadi ditemukan masih saat analisis atau desain, 1 unit lah. Jadi misalnya kalau nilainya adalah 1000 berarti $1000. Tapi kalau problem yang sama tidak ditemukan saat desain, tapi akhirnya ditemukan saat
setelah pengembangan, before testing, itu sudah langsung melonjak jadi 6,5. 6,5 kali 1000 jadi 6.500. Ya, 6,5 kali lipat. Ya. Nah, setelah testing, 15 naik lagi. Setelah rilis, lebih naik lagi. Ya, sampai 60 atau 100 units. Ya. Jadi itulah cost-nya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung defect amplification removal dari yang proses tadi gitu ya. Dengan asumsi yang misalnya tadi, kita bisa hitung nanti kalau proses berapa error yang akhirnya ditemukan di ujung bisa dihitung dan akan menunjukkan bagaimana cost dari software akan amplified kalau kita tidak meremove atau mendeteksi errors as earlier gitu ya. Ini ada bagannya yang bisa digunakan untuk menghitung. Ini adalah jumlah errors dari step sebelumnya. Ya, ini adalah development step. Misalnya testing ya, ini dalam desain, ini desain gitu ya. Ini ada defects, ada 3 jenis ya. Ada errors yang udah lewat gitu ya. Ini ada amplified errors, errors yang sebenarnya sifatnya berawal dari yang sebelumnya gitu ya. Ya, kemudian ini adalah newly generated errors. Ini berapa persen error dideteksi pada tahapan ini. Oke, kemudian hasil dari setelah keluar dari sini berapa error yang masih kebawa ke step berikutnya. Nah, ini contohnya ini adalah misalnya ini kalau tanpa review contohnya ya. Pada preliminary design sebelum masuk ke analysis design belum ditemukan ada error gitu ya. Kemudian ternyata ada di tahap inilah baru diketahui 10 error. Ya, sebelumnya nggak ada kan, ini memang tahap pertama gitu. Dan tentu tahap pertama ini belum ada karena nggak ada review itu nggak ditemukan. Gitu. Sehingga yang dipas ke tahap berikutnya detail design adalah 10. Nah, 10 ini ada 6 yang memang tetap nilainya akan segitu, tapi ada sebenarnya 4 yang akan berakibat lebih fatal kalau lebih mahal kalau kita temukan di tahap detail design ini ya. Jadi ini misalnya yang dari 10 itu 6 sih masih tetap seharga waktu dia di preliminary design. Tapi ada 4 dia akan amplified. Misalnya tadi ada 1,5 unit cost lebih mahal kalau ditemukan di tahap desain. Sehingga 4 kali 1,5 itu berapa gitu ya. Kemudian ada yang baru 25 error di saat desain terjadi. Jadi 4 kali 1,5 itu adalah berapa? 6 ya. Jadi 6 tambah 6 tambah 25, 12 tambah 25, 37 lah error yang dipas ke selanjutnya. Dari 37 ini 10 sebenarnya tidak ada akibat apa-apa. Maksudnya tidak mengakibatkan cost yang lebih tinggi, tapi 27 cost-nya menjadi lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini amplify lagi kan, kali 3 sekarang. Dan ada 25 yang baru ditemukan saat pengkodean atau sebelum testing atau unit testing gitu ya. Jadi ini ada 10 tambah 27 kali 3. Di sini kan belum ada juga review, jadi semua tadi dipas gitu ya. 10 tambah 27 kali 3 kan amplify-nya 3 gitu ya. 27 kali 3 berapa? 25, nanti kalian bisa jumlahkan. Ternyata yang bisa ditemukan di tahap ini hanya 20% ya. Sehingga 80% harus dipas ke berikutnya. Ini kenapa bisa ditemukan padahal nggak ada review karena di situ udah ada unit testing. Ya. Jadi ada 94 error yang masih kebawa ke proses berikutnya yaitu integration testing. Integration testing karena nggak ada lagi proses pengembangan sebenarnya
sehingga 0 ya yang baru ya, tinggal 94 ini yang dipakai. 50% lah yang ditemukan karena ini testing kan, harusnya lebih banyak lagi yang ditemukan. Tinggallah 47 errors ya, di 47 ya. Di validation test nggak ada juga yang bertambah karena nggak ada pengembangan. 50% juga yang ditemukan, 24. Jadi sistem test 50%. 12 lah error yang terbawa, latent errors ya, yang mungkin akan menjadi problem saat dia rilis gitu ya. 12. Nah, kalau dengan review, sejak awal sudah ada review sehingga pasti ada yang ditemukan gitu ya. Ini preliminary design karena tadi 0 sekarang jadi 70%. 10 yang masalah jadi tinggal 3 karena 7 sudah ditemukan. 2 menjadi sesuatu yang tidak amplified, 1 amplified. Kembali 1,5 perkaliannya, amplifikasinya 25 di sini ya. Nah, di sini karena ada review juga bisa dideteksi setengahnya. Jadi 25 tambah 1,5 harusnya ini kan 28,5. Dibulatkan jadi 15 lah setengahnya gitu ya. Bisa dibulatkan. 5 jadi ke bawah lah 15 ke pengkodean dan proses unit testing. 5 10 ini amplified kali 3 tambah 25. Nah, karena dia unit testing ditambah juga proses review, dia ada 60% yang ketangkap. Tinggallah 24. Integration testing sama, ini kan review tidak terlalu signifikan lagi, karena dia langsung menguji. 50% jadi 12, validation juga 50% terdeteksi, hasil yang dipas adalah 6, sistem test juga dideteksi 50 sehingga dipastikan. Ya, jadi bandingkan kalau tadi dengan tanpa review ada 12 latent errors-nya, harusnya akan dilanjutkan ke proses rilis, sedangkan dengan review mungkin hanya tinggal 3. Ya, di sini tidak dibilang 0 ya, karena hampir dipastikan software masih punya bolong. Nah, kalau kita definisikan ke unit cost yang disebut di awal tadi oleh IBM, ya, recalling the relative cost associated with the discovery and correction of error, overall cost can be established ya. Jadi, number of errors covered during each of the steps noted is multiplied by the cost to remove an error. Jadi, cost remove-nya berapa tadi? Tadi, misalnya di assume 1,5 cost units for design, 6,5 cost units before test, 15 cost units during test, dan 67 cost units after release contohnya. Dengan data ini Anda boleh nanti hitung, ya. Kalau tadi proses dengan review, dia akan 783 cost units, sedangkan no review akan menjadi 2177 units, 3 times more costly dari yang ini, dari dengan review ya, jadi akan lebih mahal 3 kali lipat tanpa review. Oke, nanti Anda boleh hitung ya untuk memperoleh itu. Baik, itu mengenai SQA pertama, nanti kita akan masih ada topik satu lagi tentang SQA, khususnya mengenai configuration management. Ya, saya harap kalian sudah paham gambaran SQA itu seperti apa dan kenapa SQA itu perlu dan efeknya terhadap cost of a software development process. Nah, kalau ada pertanyaan, kembali tanyakan di WA grup kita dan nanti di tutorial juga bisa ditanyakan. Demikian materi kita untuk hari ini. Terima kasih.